Oke, sahabat-sahabat ilmu komunikasi. Oke, hari ini kita akan bicara tentang hambatan komunikasi. Nah, jadi dalam berkomunikasi kita itu kadang-kadang susah. Walaupun kita sudah saling kenal bertahun-tahun lama. Saya punya teman ya, ternyata apa yang saya rasa dengan apa yang terjadi itu berbeda. Saya rasa dia adalah sahabat saya. Tapi ternyata dia tidak menganggap seperti itu. Jadi ya akhirnya hubungannya jadi nggak enak. Terjadi eh, apa ya namanya ya, putus komunikasi. Karena akhirnya dalam bahasa komunikasi itu ada teori pertukaran sosial. Itu menarik ya. Orang cenderung akan mempertahankan hubungan dengan seseorang kalau dalam perjalanan waktunya hubungan itu menguntungkan dirinya atau minimal saling menguntungkan. Tapi kalau pertama begini ternyata hasilnya tidak tidak mengenakan. Kedua, seperti itu lagi. Yang ketiga, apakah Anda mau berhubungan lagi? No. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang kita seperti itu ya. Nah, itu termasuk hambatan komunikasi. Nah, komunikasi efektif itu bisa terhambat oleh berbagai faktor. Ya, apa aja sih? Nah, yang pertama, ada perbedaan pandangan. Ada perbedaan latar belakang, pengalaman, dan nilai membuat pesan bisa disalahartikan. Ya, kalau buat orang desa dengan orang kota, itu beda. Buat orang desa, uang 10.000 itu berharga sekali. Sementara orang kota, 10.000 itu nggak ada apa-apanya. Ya, jadi bisa terjadi perbedaan paham, makanya terjadi hambatan komunikasi. Cara mengatasinya gimana? Bangun pemahaman. Dengarkan dengan empati, hargai perbedaan, dan cari titik temu. Gitu ya. Yang kedua, hambatan komunikasi yang sering terjadi adalah gangguan fisik. Nah, gangguan fisik itu apa aja? Ada suara bising, ada jarak, ada lingkungan yang tidak mendukung, mengganggu pemahaman pesan. Nah, bagaimana cara ngatasinya? Ciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi kalau kita mau Zoom ini, cari tempat yang tenang, minim gangguan, dan pastikan pesan tersampaikan dengan jelas. Ya. Terus yang ketiga, adanya kurangnya perhatian. Pada saat kita berkomunikasi, itu ternyata terjadi hambatan karena misalnya gini, Anda berkomunikasi, terus teman yang diajak berkomunikasi megangin handphone, terus Anda nyaman kah? Atau orang yang diajak bicara nyaman? Ya pasti enggak lah. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Oke. Jadi pada saat kita berkomunikasi, tingkatkan fokus dan perhatian. Berikan perhatian penuh saat berkomunikasi dan pastikan audiens juga fokus. Jadi kalau lagi ngomong sama orang jangan sambil ngelihat handphone. Itu sakit di sini, ya. Terus yang keempat, hambatan lainnya adalah emosi dan prasangka. Kalau orang lagi marah, beda dengan orang yang lagi tenang. Emosi negatif dan prasangka membuat seorang sulit menerima pesan secara objektif. Jadi kalau lagi marahan, jangan ngomong banyak-banyak. Mendingan diem, dengerin aja, sudah. Kalau salah minta maaf. Dah. Gimana mengatasinya? Kelola emosi dan hilangkan prasangka. Tetap tenang, berpikir positif, dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Nah, yang terakhir, adanya bahasa yang tidak jelas. Jadi berkomunikasi gitu, proses menyampaikan pesan itu encodingnya itu jelas. Kita jangan gunakan bahasa yang nggak dimengerti oleh narasumber, oh, sorry, oleh orang yang menjadi eh, sasaran kita berbicara. Jadi penggunaan bahasa yang rumit,
ambigu dan tidak sesuai kadang-kadang bikin audiens bingung. Nah, caranya gimana? Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Sampaikan pesan secara ringkas, lugas, dan sesuai dengan audiens. Begitu saja tips komunikasi hari ini dari dosen Gaul. Oke, ikuti terus di dosen Gaul kasih tahu. Oke, salam komunikasi.